Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah termaktub di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwasannya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang tawanan yang ternyata dari orang-orang yang ditawan tersebut ada seorang perempuan yang mencari bayinya. Lalu ia ketika menemukan bayinya segera mengambil bayinya dan mendekapnya, kemudian menyusuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat peristiwa tersebut, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, menurut kalian apakah perempuan tersebut tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api?" Maka kemudian para sahabat menjawab, "Tidak, tentu saja ia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sungguh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lallahi arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwasannya kasih sayang seorang ibu kepada buah hatinya amatlah besar. Ibarat simpul yang terikat dengan kuat antara seorang ibu dengan buah hatinya. Jangankan untuk melemparkan ke dalam api, ketika melihat buah hatinya sedang bersedih, maka sang ibu tidak akan tega melihatnya. Namun perlu kita ketahui bahwasannya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat menyelami samudra yang tidak akan ada habisnya. Sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, sehingga kasih sayangnya tidak terbatas. Namun ada baiknya kita sedikit memahami tentang betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada hambanya. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Setelah menciptakan kita para manusia dan kemudian mencukupi kebutuhan kita selama di dunia, Allah Subhanahu wa taala tak lupa untuk menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang semestinya kita tempuh untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian banyak sarana yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan, mulai dari diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab suci, kemudian adanya para duat yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada ketaatan. Kemudian juga diantaranya ditanamkan fitrah mencintai kebaikan dalam hati-hati manusia. Dan masih banyak lagi sarana untuk menemukan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Terlebih lagi di zaman ini teknologi sudah cukup
untuk dapat mencari kebenaran tersebut. Sehingga semestinya sarana-sarana yang kita miliki kita gunakan untuk mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sisi baik, di antara sisi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Bukan hanya sekedar menunjukkan jalan kebenaran, bukan hanya sekedar menunjukkan jalan kebaikan, namun Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat amal saleh, dan Allah memberikan ganjaran yang berlipat-lipat kepada hamba-hamba, kepada manusia yang mau berbuat kebaikan, yang mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya hamba-hamba yang melakukan ketaatan kepadanya, mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Sedangkan hamba-hamba yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat dosa, hanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan perbuatan dosanya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertekad untuk berbuat kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, ia terhalang untuk mengerjakannya, Allah tetap menulis karena niatnya tersebut satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, namun jika hamba tersebut bertekad untuk melakukan kebaikan dan betul-betul diwujudkan, katabahallahu indahu 10 hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis di sisinya 10 kebaikan, ila 700 dhifin, bahkan dilipatkan sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan lebih dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin, namun tatkala seorang hamba bertekad untuk berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, falam ya'malha, namun ia tidak jadi melakukannya, ia batal melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha, namun jika ia bertekad melakukan keburukan dan ia melakukan, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya menuliskan baginya satu keburukan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara sisi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya yang memilih untuk bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan yang begitu besar bagi para pendosa di antara hamba-hambanya. Tidak cukup hanya memberikan motivasi hambanya untuk melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan ampunan bagi mereka orang-orang yang enggan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memilih jalan maksiat. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, jika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama." Wahai anak-anak Adam, seandainya dosamu itu setinggi langit, thumma astaghfartani ghafartu lak, kemudian engkau mau minta ampun kepadaku, engkau mau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak akan peduli dengan masa lalumu, aku tidak akan peduli dengan dosamu. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak-anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyrik bi syai'a, engkau sedikit pun tidak menyebutkanku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita dengan ampunan sebelum bumi pula. Sebanyak apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Jika kita mau datang kepadanya, Allah akan datang dengan ampunan sebelum bumi pula. Kaum muslimin
sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa setia menunggu taubat kita siang dan malam. Seandainya kita tidak datang kepada Allah untuk bertaubat, Allah tidak akan rugi. Allah sedikit pun tidak akan rugi jika kita tidak bertaubat. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu taubat kita karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Allah Subhanahu wa taala pada siang hari senantiasa membentangkan tangannya untuk menunggu hamba-hamba bertaubat kepadanya. Wa yabsutu yadahu wa yabsutu an-naharu bil-laili liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menunggu hamba-hamba yang ingin bertaubat pada malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah senantiasa membuka tangannya, senantiasa menjulurkan tangannya menerima taubat kita sampai nanti diterbitkan matahari dari barat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah beberapa contoh potret kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita bahas semuanya tidak akan bisa selesai karena saking luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga tidak tersisa bagi kita kecuali sebuah PR besar, yaitu bagaimana kita bisa membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita. Semaksimal apapun kita berusaha untuk memenuhi, untuk membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tak akan bisa kita balas. Namun cukuplah usaha kita senantiasa berusaha menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan juga menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dirahmatinya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.